Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama Bapak Hadi Setiawan. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan. Pembahasan yang pertama adalah siklus menstruasi. Menstruasi merupakan suatu keadaan keluarnya darah atau cairan jaringan atau lendir dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Apabila seorang perempuan mengalami menstruasi, maka akan keluar darah melalui organ vitalnya, yaitu vagina. Menstruasi ini biasanya terjadi dalam waktu 1 bulan sekali. Peristiwa menstruasi akan terjadi apabila sel telur yang dihasilkan oleh ovarium tidak dibuahi oleh sel sperma. Pada umumnya, siklus menstruasi itu terjadi selama 28 hari. Akan tetapi, ada perempuan yang mengalami siklus menstruasi pendek dan panjang. Seorang perempuan yang mengalami siklus menstruasi itu ada yang pendek, siklus menstruasinya akan berlangsung sekitar 18 hari. Sedangkan seorang perempuan yang mengalami siklus menstruasi yang panjang, siklus menstruasinya akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Fase-fase menstruasi. Siklus menstruasi dibagi menjadi beberapa fase. Untuk memahami fase ini, silahkan kalian lihat gambar berikut ini. Fase yang pertama adalah fase menstruasi. Pada fase ini, hormon FSH memicu berkembangnya folikel dalam ovarium. Hormon FSH adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari atau hipofisis. Kelenjar ini terletak di otak bagian depan. Pada fase ini, dinding rahim akan luruh dan seorang perempuan itu akan mengalami namanya menstruasi. Pada proses perkembangan folikel, ada beberapa folikel yang berkembang, tetapi hanya ada satu folikel yang dapat terus berkembang tiap bulannya. Di awal perkembangannya, folikel menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini akan memicu dinding rahim untuk menebal. Pada saat ini, dinding rahim sedang mengalami proses proliferasi. Tujuan dari dinding rahim menebal adalah untuk mempersiapkan tempat melekatnya embrio apabila sel telah dibuahi oleh sperma. Fungsi lain dari hormon estrogen adalah memicu kembali hormon pituitari untuk menghasilkan hormon FSH dan hormon LH. Hormon LH ini terus diproduksi dan meningkat secara mendadak. Peningkatan hormon LH ini akan memicu pengeluaran sel telur dan folikel yang telah matang. Proses ini disebut dengan namanya ovulasi. Fase yang berikutnya adalah fase sekretori. Folikel yang telah melepaskan sel telur akan berubah menjadi korpus luteum. Sel telur yang telah dievolusikan akan ditangkap oleh fembriae dan bergerak menuju ke tuba falopi. Jika pada saat telur tidak dibuahi oleh sperma, tidak ada proses terjadinya fertilisasi, maka akan dikirimkan sinyal tertentu pada korpus luteum untuk tidak memproduksi hormon estrogen dan hormon progesteron lagi. Dengan demikian, pada fase ini jumlah hormon estrogen dan hormon progesteron pada perempuan rendah. Rendahnya hormon estrogen dan progesteron menyebabkan jaringan penyusun dinding rahim rusak dan pembuluh darah yang ada di dalam dinding rahim pecah sehingga perempuan akan mengalami namanya menstruasi. Pembahasan yang berikutnya adalah tentang fertilisasi. Apabila ada sel sperma yang masuk ke dalam saluran reproduksi perempuan, sel sperma tersebut akan bergerak menuju sel telur. Apabila telah bertemu dengan sel telur, bagian kepala sperma akan masuk ke dalam sel telur dan meninggalkan bagian ekor di luar sel telur. Fertilisasi adalah proses peleburan inti sel sperma dengan sel telur dan menghasilkan zigot. Proses ini terjadi di dalam tuba falopi. Tahukah kalian bagaimana cara sel sperma bergerak menuju sel telur?
Sel sperma menggunakan flagela yang bergerak memutar sebagai baling-baling untuk menggerakkan tubuhnya dalam cairan yang ada di dalam tuba fallopi untuk menuju sel telur. Nah, untuk memahami tentang pergerakan sel sperma, maka lihat gambar tentang pergerakan flagela pada sperma seperti gambar berikut ini. Lalu, bagaimana sel sperma dapat menemukan lokasi sel telur? Mekanismenya adalah yang pertama, sel sperma dapat menemukan sel telur karena sel telur menghasilkan senyawa kimia yang berupa hormon progesteron. Nah, yang kedua, adanya sensor panas di bagian tuba fallopi lebih tinggi dibandingkan suhu tempat penyimpanan sperma. Mekanisme pergerakan sel sperma sehingga dapat menemukan lokasi sel telur dengan tepat. Untuk itu, silahkan kalian lihat gambar berikut ini. Nah, anak-anak, untuk tahapan proses fertilisasi dan implantasi bisa dilihat pada gambar berikut ini. Proses ini melalui beberapa tahap, yaitu tahap yang pertama adalah namanya ovulasi. Ovulasi terjadi pengeluaran sel telur dari ovarium. Yang kedua, fertilisasi. Terjadi peleburan sel inti sel telur dengan inti sel sperma sehingga terbentuk zigot. Yang ketiga adalah pembelahan. Dari satu sel zigot membelah menjadi 2, kemudian menjadi 4 dan seterusnya. Pembelahan ini terjadi di bagian tuba fallopi. Yang keempat adalah pembelahan lanjutan. Zigot terus membelah sehingga terbentuk sekumpulan sel seperti buah anggur yang disebut juga dengan namanya adalah morula. Nah, tahap yang terakhir, yang kelima adalah morula. Terus mengalami pembelahan sehingga terbentuk blastosit. Kemudian blastosit menempel ke dalam endometrium yang disebut proses implantasi. Zigot yang terbentuk setelah terjadi fertilisasi akan melakukan pembelahan. Selanjutnya berkembang menjadi embrio yang akan menuju ke rahim kemudian tertanam atau yang tadi disebut namanya implantasi ke dalam endometrium. Pada kondisi seseorang yang mengalami kehamilan, embrio berkembang dalam kandungan sehingga menjadi bayi yang siap lahir selama 9 bulan 10 hari atau sekitar 37 minggu. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua ya, dan tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.